Usai mendaftar sebagai bacawa pres Prabowo Subianto, status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan menuai polemik. Sekjen PDI Perjuangan bilang Gibran sudah pamit, tapi belum mengembalikan kartu tanda anggota. Meski sudah menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, status Gibran Rakabuming di PDI Perjuangan masih jadi perbincangan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengisyaratkan Wali Kota Solo itu sudah tak lagi di PDIP. Hasto menyatakan Gibran telah berpamitan pada Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Bahkan, Ketua DPC Kota Solo FX Rudi pun sudah menemui Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan menjelaskan soal pamitnya Gibran. Ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo. Dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit, jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo, ya. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai pilihan Gibran mendampingi Ketum Gerindra Prabowo sebagai bentuk pembangkangan terhadap arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebagai elit partai, Gibran harusnya patuh pada arahan Ketua Umum yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ketika Mas Gibran kemudian keluar dari skema keputusan yang sudah diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia telah melakukan pembangkangan. Maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDI Perjuangan, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Jadi, lalu apa respons Gibran soal keanggotaannya di PDIP? Putra sulung Presiden Jokowi ini hanya menyebut akan mengatur ulang jadwal bertemu dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Sama Pak Rudi kapan, Mas? Ya nanti dijadwalkan ya. Pekan depan, Mas. Aduh ngetot kere nih takone ya kuwi terus to, Mbak. Nah, soalnya di besok aku mlebu kantor mbok takonken. Nanti kami atur ya. Keputusan Gibran menerima pinangan Prabowo kini jadi perbincangan publik, sebab dinilai melanggengkan dinasti politik. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin, jalur kilat politik Gibran yang merupakan anak presiden menimbulkan dugaan abuse of power. Hamid menilai setidaknya perlu ada jeda waktu antara kepemimpinan orang tua dan anaknya, seperti halnya sejumlah pemimpin terah politik di negara lain. Lalu kita ke Filipina, negara tetangga kita. Corazon Aquino menjadi presiden, lalu diganti oleh Aquino Junior. Itu butuh waktu sekian tahun setelah ibunya meninggal. Ferdinand Marcos meninggal, kemudian Ferdinand Marcos Junior atau Bongbong mengganti menjadi presiden itu setelah 30 tahun. Apa yang ingin saya katakan di sini? Sederhana. Tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power, baru anaknya naik. Jadi anaknya ini tidak dikarbit oleh kekuasaan. Anaknya tidak dipaksa naik oleh tita tahta kekuasaan. Hingga kini, Gibran tak pernah menyampaikan secara detail soal status keanggotaannya di PDIP setelah mendaftar Pilpres. Gibran hanya menyebut sudah bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Sebelum ia mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV.